Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ali Fauzan. Pada malam hari ini saya akan memberi sedikit pengertian tentang resultan gaya. Baiklah, resultan sendiri berarti total atau jumlah, sehingga bisa dikatakan bahwa resultan gaya adalah total atau keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu sistem resultan gaya termasuk besaran vektor. Baiklah, untuk gaya resultan itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, resultan gaya searah. Resultan gaya searah itu ketika dua gaya atau lebih bekerja pada suatu benda dan memiliki arah yang sama atau segaris. Maka gaya tersebut dapat diganti dengan gaya lain yang besarannya sama dan penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah Fn, di mana N adalah banyaknya gaya atau dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Dan yang kedua, resultan gaya berlawanan arah. Resultan gaya berlawanan arah adalah jika terdapat dua gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda dan memiliki arah saling berlawanan. Maka resultan gayanya sama dengan besaran penjumlahannya. Gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan memisahkan gaya yang arahnya berbeda dengan tanda plus dan minus. Misalnya terdapat gaya F1 yang ditarik ke kanan dan gaya F2 yang ditarik ke kiri. Maka kita dapat memberikan tanda plus pada gaya F1 dan minus pada gaya F2. Atau dengan memberikan pemisalan pada gaya yang memiliki nilai lebih besar sebagai positif dan yang lebih kecil negatif. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah titik-titik ditambah Fn. Jika F1 sama dengan F2, maka dapat ditulis R sama dengan F1 dikurang F2. Sedangkan jika F2 dikurang F1, maka dapat ditulis R sama dengan F2 dikurang F1. Yang ketiga, resultan gaya seimbang. Resultan gaya seimbang adalah resultan gaya akan seimbang atau memiliki nilai sama dengan 0 jika gaya yang bekerja pada suatu benda memiliki arah berlawanan. Namun, besar gaya di setiap arahnya memiliki nilai yang sama. Kondisi seimbang ini memiliki dua kemungkinan, yaitu seimbang statis, benda akan tetap diam, dan seimbang dinamis, benda akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Yang keempat, resultan gaya tegak lurus. Apabila terdapat gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda dan arahnya saling tegak lurus, maka berlaku hukum Pitagoras. Baiklah, ada satu contoh soal dan penjelasannya. Saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal ini. Baik, untuk penjelasan contoh soalnya sebagai berikut. Di sini dikatakan hitung dan gambarlah reaksi bidang momen, reaksi bidang geser, dan reaksi bidang normal pada aksi yang terjadi. Jadi, pada gambar terdapat dua tumpuan, yaitu tumpuan sendi dan roll, dengan panjang bentang keseluruhan 7 meter dengan beban merata sepanjang 5 meter dari titik A dan beban titik di jarak 5 meter dan titik A. Beban merata dengan 6 kN dan beban titiknya dengan sudut 30 derajat sebesar P 11 kN. Jadi yang pertama, beban merata dengan Q kecil 6 kN kita jadikan beban titik di tengah jarak 5 meter. Jadi dengan Q kecil 6 dikali dengan 5 meter menjadi 30 kN meter. Itu untuk beban titiknya. Selanjutnya, yang namanya gaya momen merupakan gaya tegak lurus bidang. Jadi, yang beban titik di bawah yang 30 derajat tadi, kita jadikan dia tegak lurus bidang. Sehingga dia harus dikali dengan sin. Berarti 11 kN sin 30 derajat, yang mana nilai dari 11 sin 30 ialah 5,5. Jadi, pertama, kita hitung reaksi peletakan tumpuan di titik A, yaitu sigma momen A berarti sebuah gaya yang bekerja pada tumpuan A dapat kita lihat, kita tinjau dari sisi paling ujung.
yaitu dari BV atau RVB, di mana arah reaksinya berlawanan jarum jam. Kita asumsikan negatif, dan arah yang searah jarum jam kita asumsikan positif. Berarti min RVB dikali dengan 1 dikali dengan L, panjang bentang dari A ke B dikurang dengan titik P, dikali dengan 11 dikali dengan 1 L1, yaitu panjang jarak yang 5 meter ditambah dengan Q besar, dikali dengan setengah bentang Q tadi, sama dengan 0. Maka hasilnya ialah 6,97 kN, yaitu untuk nilai RVB. Selanjutnya untuk sigma momen B sama seperti tadi, yaitu momen yang bekerja pada titik B. Berarti terdapat RVA dikali L dikurang dengan Q dikali dengan setengah dari bentang tadi ditambah dengan L2 ditambah dengan P dikali L2 sama dengan 0, maka hasilnya ialah min 17,71. Jadi untuk sigma momen V berarti RAV atau RVA ditambah RVB dikurang Q ditambah dengan V, maka hasilnya sama dengan 0. Baiklah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.